guys, Apa kabar? selamat datang Di Podcast Bar Podcast bareng Syiar. Sebelum kita ngebahas cerita keresahan-keresahan lainnya, boleh dong agak di-review dulu episode pertama kemarin. Nah, kemarin kita ngebahas soal hubungan tanpa status yang tak kunjung selesai guys. Dan akhirnya diakhiri setelah hijrah. Nah, mau nambahin juga ya, untuk salah satu contoh nih, kita biar bisa ngeliat, biar ke hati, cintain Allah dulunya. Kita lihat aja kisah Nabi Yusuf sama Zulaikha. Jadi Zulaikha itu memang suka Nabi Yusuf kan dari awal, melakukan berbagai cara biar dapat tuh Nabi Yusufnya, tapi ternyata sama Allah kan gak diizinin ya. Iya, betul. Akhirnya mereka lost kontak tuh, kalau cerita yang kemarin tuh lost kontak. Nah, setelah Zulaikhanya tobat lah, hijrah, memperbaiki diri, sama Allahnya dikasih Nabi Yusufnya. Betul. Kita bisa ngambil contoh dari situ guys. Iya. Nah, kalau mau tahu lengkapnya boleh ya nonton episode pertama. Dengar. Nonton dan denger. Oh iya, nonton. Boleh. Oke. Jadi kita sekarang mau ngebahas apa nih kalau boleh tahu? Kalau untuk sekarang kita akan membahas salah satu keresahan, tapi keresahan di sini bukan keresahan dalam suatu hubungan, tapi keresahan dalam pribadinya, Apa tuh? Takut. yaitu menjadi seorang piala bergilir. Apa nih? Aduh. Nah, kita kedatangan lagi nih teman cerita yang mau menceritakan pengalamannya dia sebagai alumni dari Piala Bergilir ya. Dan alhamdulillah sekarang tuh kebetulan udah tobat nih gitu. Iya benar-benar. Yuk langsung aja, gimana awal mulanya nih teman cerita kita, langsung aja ceritakan ceritanya. Halo guys. Hai. Oh my god. Jadi gini ya, awalnya tuh kan aku tuh waktu SMP sekitar kelas 2 mau naik ke kelas 3 lah ya. Nah, karena aku kebetulan OSIS, jadi kayak kenal banyak orang gitu kan. Nah, Teteh Pemas. my iya dong. God. Terus akhirnya singkat cerita aku deket sama salah satu cowok kelas lain dan pacaran aja. Nah, mulai dari situ kan pasti kayak sering main ya kalau pacaran. Iyalah. Itu seangkatan. Iya, betul, seangkatan. Umurannya. Nah, di daerah rumahnya itu dia tuh ikut komunitas. Nah, jadi aku tuh sering diajak main ke sana. Otomatis kan ketemu temen-temennya juga tuh. Ya ampun, Teteh hits sama ini ya, pacar hits. Iya dong. Sama-sama hits gitu ya. Anak Bandung, Iya. Bandung. Terus jadi dari situ mulai kenal teman-temannya banyak banget lah. Pokoknya cowok-cowok juga ada, cewek-ceweknya dikit lah paling ceweknya. Nah, setelah itu karena zaman waktu itu kan jarang ya, kayak orang tuh nggak lengket sama handphone gitu. Jadi tiap kalau misalkan dia lagi nongki nih sama teman-temannya, terus aku di rumah, dia tuh selalu pinjem kayak handphone temennya buat ngabarin lah ya gitu. Jadi mereka nyimpen nomor kamu kan? Iya, otomatis kan nyimpen ya, mereka tahu gitu. Secara enggak langsung. Iya, ya secara ampun, langsung ya ampun. otomatis disimpen kan. Nah, terus kayak kelas 3-an mungkin udah putus tuh ceritanya. Tapi kan kalau nomor di orang-orang yang teman-temannya tadi tuh pasti masih di save lah Iya, ya. masih ada. Iya, jadi kadang teman-temannya tuh suka ngechat gitu. Kalau misalkan bikin apa ya, kayak status lah kalau di WA zaman sekarang gitu ya, kayak SW, terus kayak nge-reply gitu-gitu. Jadi kayak bener-bener modus. mulai banyak yang deketin di circle mantan aku tuh gitu, ngedeketin gitu. Karena temen kali ya, mantannya temen, jadi ya udah temen aja mungkin. Iya, awalnya gitu. Betul. Nah, aku juga awalnya sih nganggapnya temen aja ya. Sampai ada salah satu dari temennya, inisialnya X aja lah ya panggilnya. Oke. Si X itu kayak awal-awalnya ngechat biasa kayak temen nih, kayak nanyain udah pulang sekolah belum, gitu-gitulah ya.
Nah lama-lama kayak intens tuh chatnya, tiap hari dia tuh ngechatin. Jadi kan kayak terbaca nih. iya Mulai terbaca kayak kayaknya ini emang ngedeketin gitu. Tapi kan di situ kayak dulu kan kalau misalkan punya kayak banyak cowok tuh kayak keren gak sih gue gitu. Iya lu gitu. Laku amat gils malah gitu. Jadi kayak ya udahlah mau aja gitu dideketin, sampai akhirnya singkat cerita waktu kelas 3 kayaknya mau UN, dia tuh nembak si X itu. Nembak. Cepet ya Iya pergerakannya. cepet banget kayak pas gitu ya udahlah terima aja. Si X pacaran lah sama si X. Nah si mantan yang lama terus dia tahu kalau misalkan aku tuh pacaran sama temennya dia gitu. Karena kan mereka Oh my god, canggung gak itu? Oh my god. Akhirnya dia tahu. iya dia tahu. Terus ada lagi satu lagi, sebut aja si Y lah ya. Baik. Udah putus dulu gitu? Enggak putus. Jadi nggak putus. jadi mereka tuh berteman bertiga nih ya. Si mantan, si X, si Y. Oma Tidak ya. kan kayak Si X sih apa itu? Sahabat kental nggak sih sebenarnya? iya. Sobat kental ya mah. Terus si mantan tuh taunya dari si Y kalau si X pacaran sama aku gitu. Luar biasa ya. Jadi tertimbullah pertengkaran antara mereka. Aku juga nggak tahu, cuman di situ kayak oh kenapa jadi berantem gitu, padahal kan awalnya kayak aku niatnya juga temenan, tapi emang ya namanya juga suka lah ya. Terus lagian udah putus dari si mantan kayak agak lama gitu, baru pacaran sama si X. Jadi nggak ada hak lah ya untuk marah mantan Iya, kamu harusnya itu. kan seperti itulah ya. Terus pas sampai Iya, lu mikir ya mungkin. Lu mikir tapinya. nah terus kan si mantan aku itu tuh marah lah ya sama itu, jadi sama si X. Jadi dia canggung mungkin ya mereka, jadi nggak temenan, bukan nggak temenan, apa ya bahasanya, Ya, musuhan lah. tempat Jadi main. pada dingin-dingin lah gitu ya. Iya Cool, kayak cool. gitu, iya kayak gitu Tapi lah. nggak baikan itu teh? Nggak tahu sih, cuman setahu aku udah jarang, kayak kan mereka tuh kayak mereka bertiga tuh sering main ya nongki gitu, kayak nongki beca. mabar gitu ya. Iya betul. Nah semenjak yang si mantan itu tahu, jadi kayak gak pernah nongki bareng gitu. Iya benar. Setahu aku. Jaga jarak lah. Iya betul. Nah terus waktu pas sama si X ini, aku tuh kayak lebih sering main ke tongkrongannya dia, tongkrongan lama ya, sama tongkrongan geng itu beban iya. Terus jadi kayak sering banget kesana, sampai aku tuh kayak kan pada banyak yang bawa pacarnya pacar gitu kan. Couple. Iya. Karena rapel gitu di kapelan. Iya betul. Nah terus Jualan baju. Baju couplenya kakak gitu ya, maaf. terus kebetulan kan itu kayak libur abis UN ya, lama kan, lumayan lama abis UN kelas 3. Nginep di situ? Oh enggak ya? Enggak dong. Kirain nginep di situ. Horor banget gitu. Jadi kayak sering main selama libur itu sama orang-orang itu gitu, sampai tapi nah pas setiap aku kesana tuh emang beneran gak ada si mantan aku gitu. Kayak cuman ya udah aku sama si X, terus ada si Y gitu. Kayak gitu. Ngerasa bersalah nggak sih, jadi kayak Iya, kayak menjauhkan dia dari temannya gitu Iya, kan. Nah, bener-bener. iya, emang sih sebenarnya, cuman ya gimana ya, namanya juga lagi suka mungkin. Nggak kepikiran ke situ. Iya, bodo amat gak sih gitu. Itu dulu sama yang pacar-pacar itu jadi bestie nggak? Biasanya kan sok gitunya. Iya. Jadi nggak bestie. Iya, Iya, bestie. Tapi nggak sampai kayak main sama berdua gitu. Sama si temennya pacar, gimana sih ya? nyebutnya? Pacarnya temennya. Iya, betul. Oke. Pacarnya temennya mungkin ya. Nggak tahu sih, sulit ya. Sebut aja nih namanya. Oh jangan. Pokoknya yang cewek-ceweknya suka ngegabung gak gitu. Iya. Kayak geng-geng gong lagi gitu enggak. Enggak sih, kalau kayak sampai punya geng gitu mah enggak. Cuman Iya benar. cuman kayak saling kenal, terus curhat gitulah pokoknya. oh curhatnya ini mah kalau putus sama yang ini jadian sama yang mana? Gitu enggak ya? Bisa jadi.
horor tapi enggak sih, enggak sampai kayak gitu, cuman kayak curhat misalnya pacar dia kenapa kayak gitu. Nanti kalau misalkan kan aku kenal juga tuh sama pacarnya dia, jadi kalau dia curhat ke aku bilangin ke pacarnya kayak gitu-gitu. Kayak gitulah. Dulu sih menganggapnya saling membantu ya, tapi dipikir-pikir membantu apa ini? Kayak geluh gitu. Iya. Terus langgeng banget tuh sama yang ex tuh, langgeng banget apa putus juga apa gimana? Kalau untuk pacarannya sih lumayan lama, sampai waktu kelas 1 semester 2an lah, mau naik kelas barulah di situ putus sama si ex ini gitu. Lupa sih putusnya karena apa, aku juga udah pokoknya waktu itu tuh lagi jarang ketemu, terus jadi kayak ya udah putus gitu. Biasanya ketemu terus atuh gitu. Iya, kayak kan biasanya selama libur itu kayak ketongkrongan mulu gitu ya. 24/7 lah ya, 7 per Iya. seminggu, gila-gilanya. Betul banget. 7 per seminggu. Jadi kan akhirnya putus ya sama si ex itu. Nah, setelah putus tuh sebenarnya awalnya kayak musuhan gitu, blok-blokan. Iya, kayak WhatsApp di blok, Instagram di blok. Oh iya, Line waktu itu ya, lupa. Line di blok, Instagram di blok gitu ya. Iya. Ih, si cowoknya itu yang nggak blok? Iya, dia lah maksud gue. Kayak cewek. Childish banget, oh my god. Gak boleh gitu. Gila. Terus kayak setelah blok-blokan lumayan lama lah ya. Nah, habis itu kayak mulai lagi lihat SG dia di aku gitu, di Instagram aku. Oh, berarti udah nggak di blog. Berarti kan udah gak di blok tuh. Nah, setelah itu ya udah sih temenan aja biasa gitu. Tapi kan tadi spill ya, kayak ada kan bertiga tuh kayak ban beca, mantan kamu, si X sama si Y. Nih kayaknya si Y ini agak sus karena dia kan apa ya, agak cepu gitu kan ngasih tahu. Agak cepet. Agak apa tadi? Agak gimana? Oh ya gitulah. Kayaknya mencurigakan gitu. Sebenarnya waktu pas blok-blokan sama si X itu, nah si Y itu emang kayak sering nge-DM-DM-in. Ini mah kayaknya Tapi kan- suka gitu. Memendam. Tapi kan nggak tahu ya, cuman waktu itu kan aku mikirnya kayak ya udahlah temen gitu kan, temen aja. Nah, sampai kayak dia tuh waktu aku SMK ya, sampai ngejemput kayak gitu. Iya, kayak ngejemput ke sekolah, cuman karena aku pikirnya ya udah temen aja gitu, nggak tahu lah ya Jadi nggak apa-apa dianya gitu ya. iya, jadi kayak ya udahlah biarin aja gitu. Nah, sampai dia juga pernah kayak teman-teman aku tuh kan ngerayain ulang tahun aku kan, teman-teman aku. Ya. Sampai dia tuh ikut sama teman-teman aku buat ngerayain ulang tahun aku gitu. Kayak Itu Oh my god. sudah bisaan nyokot celana. sumpah. Tapi sebenarnya aku juga nggak tahu ya dia kayak gimana ke aku, cuman waktu itu pas ngerayain ulang tahun tiba-tiba ada dia gitu. Aku Selalu- juga kaget Selalu gitu. pas ulang tahun. Kayak 2 tahunan lah berturut-turut gitu. 2 kali, wow. ada 2 kali mungkin kayak ngerayain ulang tahun bareng teman-teman aku gitu, karena dia juga kenal sama teman-teman aku itu gitu. Wah, dia paling ini ya. Apa namanya? Usahanya paling mantep tapi nggak pacaran ya. Enggak, karena enggak mau gitu. Kamunya yang nggak mau. Tapi dia Iyalah. bilang nggak? Dianya pernah bilang kamu Enggak sih, maksudnya kayak nggak pernah bilang kayak aku suka sama kamu, nggak pernah bilang kayak gitu. Tapi gitu. mungkin dalam aksi dia nyatainnya. Iya, tapi emang actionnya banyak. Jadi kayak ngejemput, ngerayain ulang tahun, terus kayak ngechatin, kalau sakit ditanyain, ya gitu-gitu lah pokoknya. Ih, ya ampun. Oh, Terus selain dia itu ada lagi nggak sih dekat lagi nggak misalnya sama ini tapi nggak pacaran gitu, tapi masih dalam circle itu juga? Ada sih, tapi kayak nggak selama si Y gitu. Jadi kayak yang paling lama tuh sebenarnya deket tapi nggak pacaran tuh sama si Y gitu. Kalau sama yang lainnya kayak ya udah sekilas lah, kayak nge-reply SG terus berlanjut chatan kayak seminggu 2 minggu hilang kayak gitu. Tapi selalu di antara circle itu tuh selalu ada yang ngechat gitu. Selain si Y gitu, selain si Y, selain X, selain si mantan aku itu. kok ada wainya, berarti iya agak power ya. Terus kamunya juga kayaknya ini nggak sih
karena lingkungan yang hits jadi kayak ya mau aja gitu deket. Iya, open aja gitu. Iya betul. Terus kayak karena kan sering kesana juga ya, maksudnya kayak sering nongkrong bareng, jadi kayak ya udah temen gitu kan. Dulu mikirnya kayak gitu. Terus waktu awal-awal pacaran juga kan mikirnya kayak anak hits tuh keren gak sih gitu ya di mata orang-orang. Iya benar. Jadi kan kayak ada perasaan bangga gitu ya, kayak gue hits gitu kan. Betul. Tahu gak sih kalian kayak babandungan gitu? Iya sih, ngalamin sih. sumpah. Iya Ya kan. maaf saya kickers. Ah. Oh enggak. Jangan Jangan disebut di-spill, ya. apa-apa. Ya. Nanti ada yang tahu. Kalau ke detect gimana? Kamu maaf. dicari. Oh iya, Maaf deh. Ngekikan. Ngekikan. Astaga. Maaf deh, kan sama kalian. Ya. Ada perasaan kayak wah ada pisan orang gitu kan. Iya kayak gitu kan. Jadi kayak timbul rasa bangga gitu dari diri aku sendiri gitu, kayak dikenal banyak orang. Meskipun kadang kalau misalnya yang babandungan itu sebenarnya kita tuh nggak tahu kan orangnya yang mana gitu di real life gitu kan. Iya, tapi kan kadang suka nanya, "Mana kenal jeung si ieu teh?" Kena gitu. Mata ya. mantan si ieunya. Oh, itu tuh mantan kayak, si ieunya. Wow, reward gitu kayak. Iya. Wah, orang-orang kenal gue gitu mana kan. kayak mantannya kayak wow gitu, kayak wah komun besar kan. Iya, kan. gitu kan. Bangga banget dah gitu. Iya. Nah dari situ jadi kayak banyak apa ya? Banyak berbangga diri gitu semenjak itu teh gitu. Nah setelah lama lah terlepas dari si orang-orang circle itu gitu ya, karena kan kalau waktu SMK kayak sibuk belajar ya. Nah dari situ kayak mulai ke fokus yang lain, bukan ke situ. Nah baru tau lah kalau misalkan kelakuan aku dulu gitu ya, yang ya bisa dibilang gonta-ganti cowok lah ya. Sana sini Iya, itu tuh namanya piala bergilir gitu. agak shock ya, ada namanya. Ada namanya ternyata sebutannya. Gimana tuh perasaannya setelah dapet? Iya, jadi kayak tertohok ya, kayak ngapain gitu aing selama ini gitu kan. Kayak merasa geli nggak sih dulu? Iya, jijik, kayak menjijikan gitu. Ngapain aku dulu gitu ya, kayak pakai seneng lagi kayak sama si A, si B, si C gitu, kayak dideketin tuh kayak seneng. Harusnya kan aneh ya, kayak gak boleh seneng kan gitu. Dari setelah dapet gelar, ada gelar. Gelar ya tuh. Iya, gelar Bisa jadi. biar bergilir tuh ya. Malu lah ya pasti karena kayak Ih, ternyata dia teh negatif gitu artinya. iya, negatif artinya tuh kan jadi kayak lebih ke apa ya, bahasa kasarnya murahan gak sih? Sana iya. Gitu. Sana sini mau gitu. Iya, sana sini mau gak lihat itu temen mantan gitu kan. Karena kan sebenarnya mah banyaknya sekarang tuh prinsipnya kalau udah jadi mantannya temen tuh nggak boleh dipacarin sama temennya lagi, nggak sih? Makanya Iya, betul. mungkin makanya itu pertama kali ada sebutan Muncul. iya piala bergilir. Betul. Dan itu juga keluarnya dari tongkrong-tongkrongan sih, obrolan sebutan piala bergilir tuh. Iya betul. Iya benar-benar. Padahal kita dulu nggak nyadar ya melakukan Iya, itu. Kayak nggak nyadar. ya udah saya suka, saya senang, udah gitu doang. Terus kan pikirannya kayak ya udah kan udah putus nggak sih, nggak apa-apa Iya, nggak sih kita masing-masing pacaran aja sama gitu kan, yang lain. Meskipun satu circle gitu kayak. Iya. Ternyata Ada ya aja nih. ada sebutannya ya guys, Luar biasa. piala bergilir, agak horor. Wah, ternyata pengalamannya sangat luar biasa ya. Ceritanya sangat menegangkan, perjalanan yang amat sangat mencekam. Ih benar, setuju banget karena kan memang zaman SMP, SMK, pokoknya umuran segitu kali ya, belasan tuh semakin hits, semakin tinggi, semakin hits, semakin banyak kita kenal orang, semakin dikenal orang tuh semakin tinggi nggak sih value-nya? Iya benar-benar. Bener banget. Terus kayak kalau misalkan kita temenan sama cowok gitu ya, jadi kayak sat-sat gitu. Kayak misal nih, Banyak enaknya ya sebetulnya. iya, telepon, jemput dong di sini, jemput dong di sana, kayak langsung caw gitu, nggak banyak IUEO. Terus kan kayak nggak banyak berantem lah kalau sama cowok. Tapi ya pasti dari salah satu cowok atau ceweknya pasti ada yang suka sih. Memang benar. Iya, Menyimpan betul perasaan sih. ya. Iya pasti. Gak mungkin kan cewek sama cowok
cuman temenan aja gitu. Iya. Tanpa ada rasa gitu salah satunya. Kayak jarang bohong sih. gitu ya. Pasti kalau misalnya sekarang ada juga pasti dulunya teh sebenarnya salah Pernah satunya suka sih, bakalan suka, ada yang suka. betul. Cuman kayak memendam jadinya ya udah temenan. Tapi kalau di contoh yang tadi tuh circle-nya kurang baik ya sebetulnya gitu. Kalau dilihat-lihat karena pacar temennya disukain gitu dalam satu circle-nya, dia suka sama temannya gitu, kayak toksik banget gitu ya. Iya benar. Gitu. Iya benar sih. Gitu. Kalau misalkan kalau di aku sih kasusnya mantan aku sendiri yang jadi piala bergilir gitu. Balik ya gitu. Jadi mantan saya yang jadi piala bergilir. Soalnya teman-teman saya suka. Tapi teman kan bukan sahabat ya. Temen ya, untungnya temen bukan sahabat saya. Sahabat saya beda-beda loh ininya. Bagus. Kita Nah, itu baru circle yang baik. Baik gitu. Circle yang baik. Jangan ditinggalin gitu ya. Iya, jangan. Oh, jangan. Oke. Kan kita yang ditinggalin. Oh enggak. Oh, enggak. My goodness. Gak apa-apa. Tapi emang bener sih itu toxic banget sih. Jadi nyari pasangannya tuh dari temennya lagi gitu, enggak dari luar kan gitu. Jadi enggak berkembang si hidupnya tuh. Tapi kalau kita ada di posisi itu ya sebenarnya kayak ketoksikan itu teh nggak tersadari. Emang Karena harus kita keluar ada di dulu, dalam di situ. harus keluar Kita dulu. ada di dalam Setuju. situ. Karena mungkin ngelihat teman-temannya juga kayak gitu nggak Ya, sih? sama, Sama iya. aja gitu. Iya, biasa. benar setuju. Itu sih benar-benar parah. Wah, ternyata sangat luar biasa sekali cerita keresahan dari teman cerita kita kali ini. Perjalanannya sangat mencekam sekali. Iya benar setuju banget, ya ampun. Pasti banyak banget yang bisa diambil sih dari cerita ini. Setuju deh. Banyak loh hikmah yang bisa diambil ya. Salah satunya nih, kita harus membatasi diri loh dalam bergaul dengan lawan jenis. Iya, benar. Soalnya ya, kita tuh akan terus ada rasa ingin terus bergantung sama teman lawan jenis kita, karena yang tadi Butuh diceritain berteman sama lawan jenis tuh kayak satset gak enak banyak gitu ya. berantem Iya, gitu. benar-benar. Jadi Padahal ya guys, bisa loh sama teman cewek juga kita tuh satset Iya, terus kita harus cari circle yang benar-benar positif gitu, sehingga kita tidak terjebak dan membuat kita berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi nantinya setuju. gitu. Bener. Dan circle baik tuh bener-bener jadi tempat pengingat kita mengenai apa sih sebenarnya, boleh nggak sih aku kayak gini, atau aduh aku kayak gini salah nggak ya. Karena kalau kita udah belajar gitu ya, apalagi terlebih lagi kalau kita belajar soal agama, kayak kita tuh lebih kayak ini boleh nggak ya sama Allah, ini apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Kalau circle-nya baik tuh jadi pengingat mereka tuh. Saling Benar. mengingatkan. Setuju. Jadi kayak kalau di satu jalur nih tiba-tiba ada yang melenceng sedikit, Itu tinggal digapak, iya dibetot aja, kayak langsung digusur, gusur. jangan Lu, kesana, lurus. mau kemana lu gitu, kayak sini balik lagi. Ya, betul banget. Itu positif banget, harus circle yang positif Iya, banget. betul. Jadi alarm kita, jadi pengingat kita. Wah, mantap. Ya, alhamdulillah sekarang kita ada di penghujung podcast nih. Mau ngucapin terima kasih untuk teman cerita yang kali ini mau menceritakan pengalamannya, keresahannya dulu sebagai tanda kutip ya piala bergilir itu. Apa ya, pengalaman dan cerita yang agak bikin kaget sebetulnya kan, tapi rela dan mau untuk menceritakannya biar kita bisa ngambil ya banyak-banyak pelajaran. Nah, Ada yang relate nggak sama cerita kali ini? Nah, kalau ada yang relate atau ada yang pernah ngalamin, boleh nih di komen aja biar kita bisa sharing-sharing tentang piala bergilir ini. Barangkali ada yang bisa mendeskripsikan lebih baik. iya betul. Boleh banget. Ditunggu. Penasaran sama episode keresahan selanjutnya? Stay tune. Kita akan hadir lagi menemani kalian setiap hari Minggu. Thank you for watching. Apa listening ya? Wah. See you next episode.